Penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya kita sebut sebagai chronic obstructive pulmonary disease, umumnya sering diderita oleh orang dewasa dan biasanya itu berhubungan banyak dengan penggunaan atau konsumsi rokok, terutama rokok yang konservatif atau rokok kretek atau sigaret. Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan rokok elektronik pun pada suatu saat nanti akan menyebabkan gejala-gejala yang akan menyerupai PPOK tersebut. Umumnya kalau pada dewasa seringkali terjadi masalah dalam pernapasannya, napasnya, sesak nafas, napas pendek-pendek, dan lain sebagainya. Namun pada anak-anak PPOK ini sendiri belum memiliki definisi yang tegas, karena umumnya PPOK pada anak atau penyakit paru kronik biasanya diderita oleh bayi-bayi yang lahir prematur, dan karena prematuritas itu sendiri makanya fungsi pernapasan atau respirasinya dari saluran pernapasannya, jaringan paru-parunya itu belum siap untuk bernafas secara sempurna, sehingga harus ditopang atau dibantu dengan pemberian oksigen. Bahkan seringkali pemberian oksigennya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan dalam dosis ataupun konsentrasi yang cukup besar, hingga pada suatu saat karena kecanggihan alat-alat penunjang medis, ilmu pengetahuan dan keterampilan para dokter dan tim perawat berhasil melewati masa kritis tersebut. Masa kritis tersebut bukan tidak membawa dampak lain di masa yang akan datang pada bayi-bayi prematur tersebut. Setelah survive dari masalah respirasi pada saat neonatus atau pada saat baru lahir sehingga usia 28 hari, pemberian oksigen yang cukup tinggi dalam jangka panjang itu sendiri bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi membantu proses pernapasan bayi, tapi di sisi lain justru akan memberikan dampak berupa perubahan struktur jaringan paru dari yang normal menjadi jaringan yang tidak normal, sehingga proses respirasi pun menjadi terganggu. Gejala PPOK pada anak umumnya bisa kita lihat pada kondisi pada saat dia bernafas. Jadi kalau dia bernafas cenderung kelihatan sesak, potensi nafas yang lebih cepat, tarikan dada yang sampai ke dalam, ya. Lalu kita lihat dari hidungnya tampak gambaran gerakan cuping hidung atau hidung yang kembang kempis, dan otomatis akhirnya terjadi penurunan berat badan sehingga bahkan sampai ke gagal tubuh, stunting, dan gizi buruk. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Tentu dokter akan melakukan pemeriksaan selain pemeriksaan fisik secara langsung, akan melihat fungsi dari sistem pernapasannya, mungkin ada pemeriksaan ronsen, radiologis, ataupun CT scan, dan biasanya dari gambaran pola nafas serta kadar oksigen ataupun saturasi itu bisa ditetapkan apakah bayi ataupun anak itu menderita PPOK atau tidak. Bagaimana pengobatannya? Tentunya tata laksana pengobatan ini merupakan suatu manajemen yang komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin bidang ilmu. Misalkan dari segi pernapasannya tentu harus diatasi oleh ahli pernapasan atau ahli respirologi atau pulmonologi anak. Lalu dari sisi nutrisinya juga harus diperhatikan bagaimana cara memberikan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan toleransi yang dia dapat. Mengingat pada anak-anak dengan COPD atau PPOK ini napasnya juga cepat, sehingga akan sulit bagi mereka untuk mengkonsumsi makanan melalui mulut dalam jumlah yang cukup. Lalu aspek tumbuh kembang juga perlu menjadi perhatian. Aspek tumbuh kembang yang paling penting adalah bagaimana cara menstimulasi perkembangan tumbuh kembang si anak disesuaikan dengan kondisi anak yang mengalami berbagai keterbatasan, dalam arti keterbatasan dalam proses bernafas yang akan mengakibatkan adanya keterlambatan perkembangan atau tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun secara kognitif. Keterlibatan dari anggota keluarga pun sangat memegang peran penting.
mulai dari hal-hal yang simpel seperti melakukan kebiasaan ataupun pola hidup bersih dan sehat, ya, tidak merokok di sekitar anak-anak atau sekitar bayi, menghindari atau mengisolasi diri apabila sedang menderita infeksi saluran pernapasan sehingga tidak menularkan kepada bayi. Pencegahan yang paling penting untuk menghindari tersebut adalah di samping menghindari paparan asap rokok ataupun polusi lainnya yang berupa asap ataupun yang inhalan yang dihirup, tentunya juga kita harus menghindari ataupun mencegah terjadinya kelahiran prematur sebisa mungkin, yaitu dengan melakukan pemeriksaan antenatal care ataupun pemeriksaan rutin kepada dokter spesialis obstetrik dan ginekologi ataupun bidan dengan teratur dan asupan nutrisi yang cukup dan menghindari paparan asap rokok. Terima kasih.